Baik, sepanjang kuartal yang berikut ini kita akan mempelajari filsafat dan judul umumnya adalah Garments of Grace, jubah anugerah. Dan seperti biasa, kita guru-guru akan mempelajari highlights dari pelajaran yang pertama. Detailnya saudara-saudara sudah pelajari di rumah selama 6 hari. Jadi sekarang kita ambil poin-poin yang penting dari pelajaran yang pertama. Judul pelajaran yang pertama adalah In the Loom of Heaven. Ada yang pegang pelajaran bahasa Indonesia? Tenunan jubah tenunan surga. Jubah Tenunan surga. tenunan surga. Bahasa Indonesia. Pada waktu Yusuf dan Maria, orang tua Yesus, kehilangan Yesus di Yerusalem, masih ingat? Waktu ibunya mendatangi Yesus, apa jawab Yesus? Aku melakukan bisnis Bapak. Ada yang ingat? Kenapa engkau mencari? Waktu Maria seperti menegur Yesus, apa jawaban Yesus kepada Maria? Aku sedang melakukan misi Bapakku yang besar. Heng, coba buka NIV. Coba tanya. Kenapa di mana? Lukas pasal yang kedua. Ayat. Lukas 2 ayat yang ke-49. Why were you searching for me? He asked. Didn't you know that I had to be in my father's house? Haus? Kalau New King James mengatakan, Did you not know that I must be about my father's business? Apakah kamu tidak tahu saya harus melakukan apa? Bisnis Bapak. Tugas Pak. Kata apa yang dipakai di New King James? Business. Bisnis. Jadi Yesus ini datang ke dunia untuk apa? Melakukan bisnis. Bisnis apa? Salvation. Yang ada hubungan dengan judul kuartal ini. Penyelamatan. Di buku Wahyu, waktu membicarakan tentang sidang Laodikia, Yesus digambarkan sebagai orang yang mengetuk pintu. Masih ingat? Dan dia bawa apa? Bawa 3 produk surga. Jadi Yesus digambarkan sebagai heavenly sales representative. Saudara pernah kedatangan sales representative dari Unilever, pakai baju hijau putih seragam dan dijual apa? Odol, sabun, deterjen. Nah, Yesus itu di buku Wahyu digambarkan seperti heavenly sales representative. Produk yang dibawa apa? Orang memelihara Salep mata, apalagi? Salep mata, apalagi?
Yang kedua apa? Minyak. Ya itu salep mata. Jubah kebenaran. Yang ketiga sudah lupa. Emas. Jadi ada 3 produk surga yang Yesus bawa. Salep mata, emas, dan apa? Jubah. Kalau istilah sekarang, Yesus ini involved dalam garment business. Dan sepanjang kuartal kita akan pelajari tentang apa? Garment of grace, jubah anugerah. Bicara tentang jubah, kita harus pelajari dari buku Kejadian. Baik, bagian pertama, pakaian manusia. Men's clothing. Pakaian Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Pakaian mereka apa? Pakaian mereka Kemuliaan. kemuliaan. Pakaian apa? Pakaian kemuliaan. Kemuliaan surga. Yang saudara tahu, apa pakaian manusia sebelum jatuh ke dalam dosa? Jubah kemuliaan. Apa? Jubah kemuliaan. You dapat dari mana, Den? Pernah dengar dari pendeta? Oke, sekarang saya akan kasih referensinya. Dan tolong dicatat baik-baik. Referensinya ini dia. SBA Bible Commentary jilid 1 halaman 1084. Di komentari ini ada kutipan dari majalah Signs of the Times. SOP bulan November tanggal 15 tahun 1898. Jadi Dan, tolong catat referensinya. Jadi kalau sudah ditanya dari mana sudah tahu, jangan bilang dari Pendeta Sumarno. Kutipan yang harus diambil. Jadi kutipan ini harus sudah catat. Dan sekarang saya akan baca. Supaya jangan sampai sudah lupa. Di bagian komentari halaman 1084. Nyonya White dengan ilham dari Tuhan menerangkan sebagai berikut. Adam and Eve both ate of the fruit and obtained a knowledge which, had they obeyed God, they would never have had. An experience in disobedience and disloyalty to God, the knowledge that they were naked. Yang berikutnya, ini harus dicatat. The garment of innocence. Apa namanya? Innocence apa? Tidak berdosa. Jubah yang tidak bercacat. Garment of innocence. Jubah Itu kemuliaan. istilahnya.
Gimana? Jubah kemuliaan. Ya. The garment of innocence, a covering from God, which surrounded them, departed. Jadi waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, mereka pakai apa? Garment of innocence. Garment of innocence. Di pasal yang lain dikatakan yang sangat terang. The radiant garment of innocence. Nah, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, garment ini apa? Departed. Departed. Barulah mereka sadar bahwa mereka apa? Telanjang. Jadi tadi jawabannya kecepatan. Belum apa-apa sudah telanjang. Itu jawaban kedua. Itu jawaban sesudah manusia apa? Jatuh dalam dosa. Jadi pakaian manusia before the fall adalah the garment of innocence. Jangan lupa itu. Istilahnya the garment of innocence. Apa implikasinya? Implikasinya adalah mereka dalam kondisi yang sempurna. Lalu saya baca lagi. Had Adam and Eve never disobeyed their Creator, kalau saja Adam tidak pernah melanggar perintah Khaliknya, had they remained in the path of perfect rectitude, kalau saja mereka tetap tinggal di jalan yang sempurna, they could have known and understand God. Mereka bisa mengerti dan mengenal Tuhan dengan baik. Tetapi pada waktu mereka mendengar dan menurut kepada suara si penggoda itu dan berdosa terhadap Tuhan, dengarkan, the light of the garments of heavenly innocence departed from them. Jadi terang dari jubah kemuliaan yang Tuhan berikan meninggalkan mereka. And in parting with the government of innocence, they drew about them the dark robes of ignorance of God. Dan dengan hilangnya jubah yang disebut garment of innocence, mereka memakai dark robes of ignorance of God. Manusia mengenakan jubah ignorance tentang Tuhan. Dengan demikian, keturunan Adam tidak bisa lagi mengerti tentang tabiat Tuhan di dalam pekerjaan penciptaannya. Yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia sudah pakai apa? Pakai pakaian. Pakaiannya disebut the garment of innocence. Waktu mereka jatuh ke dalam dosa, garment itu hilang. Dan mereka memakai garment of ignorance. Next please. Sesudah jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang kita baca Kejadian 3 ayat yang ke-10. Selfie, baca yang keras please. Ia
Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Dia sadar dia apa? Telanjang. Aku takut karena aku telanjang. Itu Kejadian 3 ayat yang 10. Nah, karena sekarang mereka sadar bahwa mereka telanjang, mereka berusaha untuk menutupi ketelanjangan mereka. Bagaimana caranya? Ambil daun-daun. Next please. Ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu apa yang mereka buat untuk menutupi ketelanjangan mereka? Mengambil daun pohon ara, lalu apa? Membuat cawat. Membuat cawat. Siapa yang membuat? Manusia. Siapa yang membuat cawat itu? Adam dan Hawa. Jadi pakaian manusia sesudah jatuh ke dalam dosa, bahannya dari apa? Daun. Daun ara. Itu adalah man-made. Buatan siapa? Buatan manusia. Jadi cawat itu adalah buatan manusia. Mengapa dibuat cawat? Berusaha untuk to cover their nakedness. Ini adalah upaya manusia untuk menutupi mereka punya ketelanjangan. Nah sekarang, apa yang dilambangkan oleh daun pohon ara yang dari dalamnya dibuat cawat untuk menutupi ketelanjangan manusia? Jawabnya, the fig leaf represents the arguments used to cover disobedience. Ini melambangkan doktrin, argumentasi, pengajaran yang digunakan untuk menutupi pelanggaran mereka. Tetapi ketelanjangan orang berdosa ini tidak bisa ditutup oleh apa? Oleh fig leaf. Nah, sekarang kita ambil maknanya. Membuat cawat itu adalah usaha manusia untuk tutupi ketelanjangan. Sekarang ini ada doktrin yang disebut legalisme. Hank, berikan definisi legalisme. Satu kepercayaan yang berusaha untuk mengikuti, yang mempercaya bahwa mengikuti ajaran itu dengan sempurna. Dengan demikian mereka dapat diselamatkan. Legalisme adalah satu kepercayaan yang mengajarkan bahwa kita bisa diselamatkan oleh perbuatan baik, oleh penurutan pada hukum. Inilah yang dilambangkan oleh Adam, Hawa menganyam cawat dari daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Bisa atau tidak? Bisa menutupi?
Tidak. Tidak bisa. The sinner is not covered. Artinya the inadequacy of salvation by works. Kita tidak bisa diselamatkan oleh usaha manusia. Bagaimanapun sucinya, bagaimanapun benarnya kita, kebenaran kita tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa dan akibat dosa. Lalu di Kejadian 3 ayat 21 apa yang terjadi? Tuhan membunuh. Baca ayat 21. Baca yang keras satu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Oke. Dan siapa yang membuat? Tuhan Allah. Kalau yang tadi man-made. Kalau ini God made. God provided. Maka Tuhan apa? Safi, baca lagi. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Oke. Jadi garments yang provided by God, bahannya dibuat dari apa? Elephant skin. Kalau binatang dikuliti apa jadi? Mati. Pasti mati. Jadi garment ini mengandung apa? Pengorbanan. Mengandung darah. Iya. Itu implikasinya. Garment yang dibuat manusia tidak ada darah. Tapi garment yang disediakan oleh Tuhan ada apa? Darah. Penumpahan darah. Dan jangan lupa garment ini God made, dan itu merupakan apa? Gift dari Tuhan. Kalau yang pertama itu adalah usaha manusia untuk menyelamatkan diri, tapi itu inadequate, diganti oleh Tuhan dengan apa? Garment yang dibuat dari kulit binatang. It is a gift. Next please. Apa maknanya? Apa makna ayat 21? Ada dua. Yang pertama, payment for sin requires the death of Jesus, symbolized by an animal sacrifice. Bahwa pembayaran untuk dosa memerlukan kematian Yesus yang dilambangkan oleh binatang yang dikorbankan tadi. Jadi sejak jatuhnya manusia ada dua jenis usaha untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Satu, usaha manusia, tapi yang kedua adalah anugerah dari siapa? Dari Tuhan. Yang kedua, Belum boleh kan, sorry. backup. Sorry, backup sedikit boleh kan? Sedikit lagi. Inilah makna ayat yang ke-21. Jadi jangan lupa Kejadian 3 ayat 7, Kejadian 3 ayat 21. Ya, belum. Makna yang kedua, kebenaran dan eternal life, bukan external, eternal life diberikan sebagai apa? Again, symbolized by the clothing made and given to them by God. Jadi sebagaimana Tuhan menganyam atau menyediakan pakaian dari kulit binatang dan memberikannya kepada Adam dan Hawa, keselamatan itu adalah
Bukan usaha Iya. manusia, tapi Gift. pemberian dari Tuhan. Sekarang ada catatan. Kalau saudara telusuri Alkitab dan menemukan kata clothing, saudara akan dapati berulang kali ini adalah melambangkan apa? Jubah daripada Kristus. Jubah kebenaran Kristus. Jadi banyak ayat dalam Alkitab yang memberikan indikasi bahwa clothing itu adalah melambangkan jubah kebenaran Kristus. Coba berikan contoh-contoh tentang jubah dan Kristus yang saudara ingat. Dalam peristiwa-peristiwa mana disebutkan tentang jubah? Anak yang hilang. Anak yang hilang. Anak yang hilang waktu dia menyesal dan kembali kepada bapaknya. Apa yang bapaknya berikan? Jubah. Yang mahal. Untuk menggantikan baju yang sudah, Macam bau bayangkan dia kerja di mana? kandang babi. Di kandang babi. Jadi bisa bayangkan waktu bapaknya peluk dia bau apa? Bau babi. Tapi bapaknya peluk dia. Lalu bapaknya bilang, pakaikan kepadanya apa? Jubah yang Jubah yang baru. Kebenaran kita yang kotor, yang najis, yang bau, dicopot dan diganti dengan apa? Jubah yang baru. Apalagi? Tadi di buku Wahyu, belilah dari aku jubah yang putih. Apalagi? peristiwa di Sakaria, Sakaria Joshua yang itu. pasal berapa tuh, Heng? Pasal 3. Sakaria pasal 3 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Selfie baca yang keras, please. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, Joshua mengenakan pakaian yang Kotor kotor. Siapa yang dilambangkan oleh Joshua? kita manusia. Kita. Orang berdosa dilambangkan sebagai Joshua yang berpakaian pakaiannya apa? Pakaian kotor. By the way, kalau bahasa Inggrisnya disebut filthy garments. Ini bahasa Nabi Yesaya. Filthy garment. Filthy garment itu pakaian kotor. Yang mana ini pakaian kotor ini? Najis yang biasa dipakai untuk membersihkan menstruation. Ini adalah kain yang dipakai oleh wanita pada waktu period, waktu datang bulan. Jadi Nabi Yesaya katakan, itulah kebenaran kita yang kotor, filthy, seperti kain pembalut wanita, kain lara bahasa Indonesia. Nah, ini dipakai oleh siapa?
Joshua yang melambangkan kita. Terus Sofi, ayat 4. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Tanggalkanlah pakaian kotor daripadanya dan apa? Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Dan aku akan memakaikan kepadamu apa? Pakaian pesta. Pakaian pesta. Nah, jubah-jubah, pakaian-pakaian yang disebut dalam event-event yang kita baca tadi, itu melambangkan apa? Itu melambangkan kebenaran Yesus, melambangkan karakter Yesus. Jadi bayangkan karakter kita yang sudah ternoda oleh dosa, yang bagaikan filthy garment, kain lara, kain pembalut wanita, itu akan diapakan? Ditanggalkan. Dan sebagai gantinya akan diberikan apa? Pakaian pesta. Pakaian pesta. Jubah kebenaran Kristus. Jadi yang dilambangkan oleh jubah kebenaran Kristus itu apa? Karakter. Tabiat Kristus. Yesaya 61 ayat 10. Jangan lupa baca juga 2 Korintus 6 ayat 7. Jadi clothing adalah simbol daripada jubah kebenaran Kristus. Kalau dibilang kebenaran Kristus, apa maksudnya? Yang dimaksud dengan kebenaran di sini apa? Nah, dalam bahasa Inggris ada kata the truth. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya apa? Kebenaran. Kebenaran. Tapi ada juga kata righteousness. Bahasa Indonesia apa? Kebenaran. Kebenaran. Jadi dalam bahasa Indonesia Tidak ada beda. tidak beda. Kalau truth itu bicara tentang doktrin. Kalau righteousness bicara tentang apa? Kehidupan. Cuma sayang di bahasa Indonesia dua-duanya diterjemahkan apa? Kebenaran. Nah, yang dibicarakan sekarang bukan tentang doktrin, tetapi adalah kehidupan, karakter, the right doing of Christ. Jadi kalau kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu tabiat Kristus akan menggantikan tabiat kita. Jadi Tuhan tidak lagi melihat dosa kita, tapi Tuhan melihat kebenaran Kristus yang diperhitungkan menjadi kebenaran kita. In conclusion, bagaimanapun baiknya kita, atau bagaimanapun orang lain melihat kita, kebajikan kita tidak mempunyai andil apa-apa untuk keselamatan. Walaupun kita merasa baik atau orang bilang kita baik, itu tidak memberikan andil untuk keselamatan kita. Mengapa? Karena kebenaran kita adalah seperti kain lara, kain kotor yang tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Jadi dengan usaha kita sendiri, dengan kebaikan kita, kita hopeless. Tidak bisa menyelamatkan diri kita. Belum gitu. Tapi kita bersyukur karena Tuhan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Dengan menyediakan jubah kebenaran.
Ya, Sudah. yang kedua. Pengharapan kita untuk keselamatan adalah apa yang disebut imputed righteousness. Apa itu imputed? Kebenaran yang dihisapkan. Nah, saudara-saudara yang mengambil kelas accounting pasti mengerti. Kalau dalam kelas accounting di apaan? Kreditkan. Dikreditkan. Masih ingat waktu Paulus menghimbau Filemon tentang Onesimus? Pindahkan akalnya. Onesimus adalah budak dari Filemon, orang kaya itu. Lalu pada suatu waktu si Onesimus Lari. mencuri uang dari majikannya Filemon. Dia kabur ke Roma, ketemu siapa? Ketemu Paulus. Tobat. Ketemu Paulus, dia bertobat, dan Paulus mau supaya Onesimus pulang kembali ke Filemon. Makanya dia tulis surat kepada Filemon, terimalah Onesimus, karena dia sudah berubah, sudah bertobat. Terima dia bukan sebagai budak lagi, tapi sebagai saudara di dalam Kristus. Lalu Paulus ngomongnya begini, seandainya ada tunggakan hutang Onesimus, Paulus bilang apa? Charge to my account. Charge to my account. Hisabkan itu kepada account saya. Jadi artinya Paulus siap untuk menanggung hutang daripada Onesimus. Makanya di lagu Sion ada lagu yang mengatakan Yesus telah bayar hutang dosaku. Jadi pengharapan keselamatan kita bukan oleh kebenaran yang ada dalam diri kita, karena itu sebagai filthy garment. Pengharapan kita hanya ada satu, yaitu apa? Imputed righteousness. Imputed righteousness artinya the substitution of a sinless life for our sinful life. Dan hidup kita yang penuh dengan dosa disubstitut oleh hidup Kristus yang tidak berdosa. Itu artinya imputed. Substitusi. Dikreditkan kepada kita punya akal. Nah, yang paling indah adalah bila mana ini terjadi, maka kita diperlakukan oleh Tuhan seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Can you imagine that? Jadi kalau kita terima Kristus, terima jubah kebenarannya, saudara diperlakukan oleh Tuhan seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. We are treated as though we have never sinned. Jadi kita mulai dengan clean record, dengan kertas yang putih. Seperti apa? Makanya Yesus katakan kepada Nikodemus, kecuali kamu lahir kembali, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebelum membahas yang ketiga, saya katakan di pembukaan tadi, Yesus ini involved di dalam bisnis bapaknya. Salah satu bisnisnya adalah garment business. Cuma garment business Yesus dengan garment business manusia ada bedanya. Bedanya paling sedikit, ada dua paling sedikit. Kalau Hengki punya garment business,
supaya kita dapat garmennya kita mesti apa? Beli. Beli. Tapi kalau Yesus Free. diberikan dengan gratis. Makanya disebut dalam judul umumnya The Garments of Grace. Garments itu diberikan kepada kita free of charge, by grace. Jadi keselamatan itu by grace alone, sola gratia. Kalau Hengki punya perusahaan garment, taruhlah misalkan jas. Beda yang kedua dengan garment Yesus. Kalau garment buatan Hengki, yang dialter adalah apa? Jasnya. Kalau jas itu kepanjangan buat saya, yang diubah adalah apa? Jasnya. Alteration. Entah kakinya dipotong atau tangannya dipotong. Tapi kalau garment buatan surga, yang diubah bukan garmentnya, manusia. 5 menit lagi. Dapat lihat? Jadi ada dua bedanya. Kalau Hengki punya garment, kita mesti beli. Kalau Hengki punya garment, yang diubah garmentnya dicocokkan dengan badan saya. Tapi kalau garment Yesus yang diubah manusia to fit the garment. Beli jas kan kakinya belum disong. Ya, betul. Yang ngikutin panjang orang, Betul. pendeknya orang. Idenya ialah yang diubah bajunya. Bajunya dulu. Tapi kalau Tuhan punya jahitan, Manusianya. yang diubah manusianya, Sakit. dicocokkan dengan pakaiannya. Sakit. Jadi karena kesemuanya ini, keselamatan itu datangnya by grace, pemberian Tuhan, oleh pengorbanan Yesus yang tak terhingga, maka kita harus menunjukkan Response. our response, ini response, SE, our response of gratitude. Sudah dapat Mazmur 116. Ayat yang terakhir lalu kita pulang. Baca yang keras. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? What shall I render unto the Lord for His bountiful blessings to us? Apakah yang harus kubalas kepada Tuhan untuk segala kebajikannya kepadaku? Nah, kalau sudah pelajari tentang garment of grace, tidak bisa tidak kita akan berseru, apa yang harus kubuat bagi Tuhan untuk keselamatan, untuk jubah kebenaran Kristus yang telah diberikan padaku. Lalu jawabnya ayat 13 dan 14. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Kapan kita menyeru nama Tuhan? Waktu berdoa. Waktu berdoa. Jadi jawabnya I will pray. Help disebut yang disebut tadi. Pray. Tapi kalau pray saja mudah. Yang berikutnya, Selfie. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi bukan cuma pray, tapi pay. Yang gampang yang mana? Pray. 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 Yang susah yang mana? Yang ada R-nya. Jadi kalau pemazmur bukan cuma saya akan bersyukur dengan berdoa saja, tapi I will pay my vows. Jadi setelah kita pelajari malam ini, jubah buatan kita, cawat buatan kita tidak bisa menyelamatkan. Usaha kita bagaimana tekun dan baiknya tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanyalah pengorbanan Kristus, jubah Kristus yang ditenun di mana? Di surga. Dan karena demikian adanya, maka
respons kita harus seperti pemazmur. Jadi pertanyaan kita selalu, what shall I render unto the Lord for all the bountiful blessings that He has given us? Jawabnya apa? I will pray and I will pay. Itulah pelajaran untuk sahabat teman nanti.